Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan agar bisa belajar dengan semangat. Kami guru teknik komputer jaringan kelas 10, saya Tri Siswadi dan teman saya Mutia Hanifah. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perintah-perintah pada command prompt. Oke, kita mulai dengan buka atau open command dari sini, research, terus klik open command prompt, akan tampil seperti ini. Nah, ini akan default secara otomatis tampil Windows 10 versi dari Microsoft Corporation, terus akan default dengan C.2 user /user. Nah, kita akan menghilangkan atau kita pindah drive. Kalau menghilangkan kita bisa cd cd. Oke. Nah, ini dia C drive, namanya di sini drive C. Drive C adalah, pada pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan, drive ini adalah posisi media penyimpanan data kita. Itu komputer. Mengapa defaultnya C.2 sudah kita bahas sebelumnya, karena awalnya media penyimpanan itu di disket drive A, karena disket tidak dipakai. Terus drive B juga disket besar, ukuran disket besar, dan C adalah hard disk. Nah, jadi makanya komputer itu default di C.2. Nah, kalau kita partisi hard disk, kita bagi lagi, mungkin bisa drive D, drive E. Nah, ini kalau pindah drive, kita pindah drive D.2 enter. Sama kalau kita ke flash disk, misalnya F.2 enter. Oke, itu pindah drive. Lanjut, kita akan sekarang kalau kita ingin membersihkan layarnya polos kembali seperti awal, itu tinggal ketik CLS. Oke, clear ya. Sekarang kita coba menampilkan waktu. Tinggal ketik date, enter. Ini untuk menampilkan waktu pada komputer dan pengaturan waktu, kalau kita mau mengatur waktu di komputer kita tidak tepat, mengatur tanggal di komputer kita tidak tepat tanggalnya, kita bisa edit di sini, di enter the new dates, enter, terus menampilkan waktu time. Oke, ini waktu, menampilkan atau merubah waktu ya, enter. Sekarang kita coba bersihkan layarnya lagi, CLS. Oke, menampilkan versi DOS. Cukup dengan kita untuk menampilkan versi yang kita gunakan, kita ketik var, enter. Ini adalah menampilkan versi DOS yang kita gunakan adalah di versi Microsoft Windows versi 10 ya. Oke. Sekarang kita lanjut dengan perintah dir atau singkatan dari directory, yaitu menampilkan isi sebuah directory ke layar command prompt. Misalnya kita masuk dulu, pindah drive D.2 enter, kita dir. Oke, nah ini adalah isi dari media penyimpanan kita pada drive D. Itu dir. Itu kalau dir itu menampilkan perintah secara vertikal ya, memanjang. Kalau dir /w itu menampilkan secara horizontal. Nah,
dia menampilkan secara horizontal. Ini adalah perintah dir, menampilkan direktori pada layar dalam media penyimpanan kita. Oke, nah dir ini adalah cara kita menampilkan isi dari setiap thread. Nah ini biasanya isi dari setiap drive media penyimpanan data itu banyak ya. Jadi misalnya kita masuk dulu belajar. Ini adalah kalau dia bentuk ada kurung itu ada directory, tapi kalau tidak ada kurung itu adalah file. Itu bedanya pada tampilan MS-DOS. Jadi kalau di Windows ada bentuk kotak itu, ikon kotak itu berarti dia adalah directory, tapi di Windows itu namanya folder. Nah, kalau di sini dia dikurung ya. Jadi, nah sekarang kita masuk directory, misalnya kita masuk di sini ada namanya directory tugas anak ya. Dengan ketik cd spasi nama direktorinya, tugas, samakan teksnya ya, tugas anak. Kalau nggak sama dia nggak bisa. Itu berarti kita ada di drive D pada direktori tugas anak. Nah kita tampili apa isinya, dir/w ya, tampil ini dir/w atau dir/a. Ini cara menampilkan direktori ya, tampilkan isi direktori yang hidden ya, /a ini. Kita balik lagi dir/w. Oke, tampilkan secara vertikal, ini horizontal. Nah sekarang kita lihat di sini ada tidak ada kurung kurawal, itu berarti kurung itu berarti dia adalah file. Sekarang kita coba menampilkan file, dir spasi t titik bintang. Artinya adalah perintah yang kita gunakan menampilkan file yang awal hurufnya T, semua file yang awal hurufnya T. Oke, jadi maksudnya T titik bintang itu menampilkan file yang berawalan huruf T. Semua file yang berawalan huruf T. Jadi kalau diwakilkan dengan bintang biasanya itu semua ya, semua file. Tapi kalau dia diwakilkan dengan tanda tanya itu berarti menampilkan secara per karakter. Dari menampilkan secara per karakter atau beberapa karakter. Kalau bintang itu semuanya. Coba kita enter. Dir T spasi bintang titik bintang. Bintang titik bintang. Ya, jadi dia menampilkan ini, mengurutkan semua file, ditampilkan semua file ya, kalau bintang titik bintang. Oke, next. Sekarang kita akan lanjut ke tadi menampilkan directory atau menampilkan file, sudah kita bahas. Kita lanjut cara membuat directory ya. Sekarang kita masuk ke dalam membuat directory, yaitu dengan perintah md. Sekarang kita kembali dulu ke directory sebelumnya, itu cd titik. Nah, sekarang kita membuat directory. Kita akan membuat satu directory, misalnya md make directory ya, namanya singkatan dari direktorinya namanya komputer. Direktori awal komputer. Oke, enter. Kita dirkan /w
Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, CD titik-titik, kita sudah membuat folder komputer. Kita lihat CD, dir, /w. Nah, ini adalah folder. Kita lihat ada sudah folder komputer di sini yang kita buat. Nah, kita akan buka folder yang kita buat, CD spasi komputer. Oke. Sekarang kita akan membuat di dalam komputer ada lagi directory md spasi misalnya hard disk. Oke, sudah kita buat ada 3 folder di dalam komputer, disket, hard disk, dan memori. CD spasi, kita coba buat lagi md spasi flash disk. Oke, dirkan ada 4 folder. Nah, sekarang kita masuk misalnya ke disket, CD folder disket, dirkan, masih kosong. Sekarang di dalam folder disket kita buat dokumen. Jadi di MS-DOS kita juga bisa membuat dokumen, ya, membuat dokumen di dalam MS-DOS. Cara membuat dokumen di MS-DOS dengan perintah copycon. Ya, jadi perintah yang digunakan untuk membuat dokumen yaitu copycon, ya. Copy nama file yang akan kita buat, misalnya latihan 1.txt. Nah, txt ada extension, ya, extension dari dokumen pada MS-DOS. Misalnya kalau di Windows, di Microsoft Office itu extensionnya doc. Nah, kalau di sini, nah kita enter txt. Oke, kita ganti nama filenya copycon belajar .txt. Copycon. Kita tinggal ketik selamat belajar sistem operasi DOS. Oke, kalau sudah, kita bisa dengan Ctrl Z, ya, tekan Ctrl dengan Z, enter. Nah, kita sudah membuat satu file dengan nama belajar.1. Kita mau buat lagi satunya, misalnya copycon, ulangi lagi, belajar 2.txt. Selamat Ctrl Z, simpan lagi. Itu cara membuat dokumen pada command prompt atau pada sistem DOS. Sekarang kita akan belajar mengcopy file yang kita buat. Kita tampilkan dulu dir /w. Nah, kita ada 2 file, belajar.1 dan belajar 2. Sekarang kita copy, misalnya dengan perintah copy. Copy artinya menggandakan file, ya. Perintah copy spasi belajar, jangan salah dalam penulisan, harus sama, ya, 2
huruf teksnya, tandanya, karena tidak dia tidak akan bisa. Copy spasi belajar, kita sekarang mau dikopikan kemana tempatnya, mau dari hasil kopian kita masuk, misalnya kita akan masukkan di flash disk belajar _1, berarti D nama drive-nya backslash, masuk dulu ke folder komputer, ke folder backslash lagi, masuk baru ke flash disk. Enter. Nah, itu berarti sudah ada kita copy satu file. Kita CD dulu, kita masuk lagi ke folder, keluar dulu dari folder disket, kita masuk lagi ke folder atau ke directory flash disk. Enter, dir tampilkan directory-nya. Nah, sudah ada satu file di dalam flash disk. Kalau di sini kita mau tambah directory, bisa subdirectory md spasi apa tadi perintahnya, md spasi nama direktorinya apa, misalnya simpan 1 tadi. Berarti di dalam direktori flash disk ada file namanya belajar.txt dan folder simpan. Oke, sekarang kita kopikan lagi, kita copy belajar 1.txt ke dalam folder simpan, berarti D nama drive-nya, terus masuk ke folder komputer, terus slash lagi masuk ke flash disk, terus dari flash disk masuk lagi ke folder simpan, baru enter, simpan 1. Nggak bisa, belajar.txt, flash disknya itu di K-nya 2 kali, maaf, simpan. Sudah tercopy satu file dalam, kita lihat ke dalam flash disk, dirkan ya, dalam CD simpan. Ini sudah tercopy ya kan? Oke, itulah cara mengcopy file. Jadi tadi kita sudah belajar mengcopy. Jadi awalnya tulis dulu nama file awal, terus mau di-copy ke mana file yang kita sudah simpan. Oke, lanjut, kita mau mengganti nama filenya. Misalnya belajar 1 kita jadikan belajar 4, berarti dengan perintah ren itu atau rename, merubah nama file awal belajar. Oke, kita akan lanjut perintah ren, yaitu mengganti nama file. Bersihkan layar, cls, mulai, kita tampilkan dulu dir/w. Nah, ini adalah isi folder yang direktori yang kita buat. Kita masuk CD ke disket, spasi disket. Kita akan buat di sini satu nama file, misalnya copy on latihan 6 .txt, enter. Oke, simpan, Ctrl Z. Sekarang kita dirkan USB. Sekarang kita copy spasi nama file latihan 6 .txt, jadi latihan 7.txt, enter. Jadi
latihan 6 kita copy dengan latihan 7, jadi bisa mengcopy dalam satu tempat, tapi ganti dulu nama filenya, jangan sama. Kalau sama dia tidak akan mau. Oke, sudah kita copy, clearkan. Oke, ada dua nama file, latihan 6 dan latihan 7. Sekarang latihan 6 kita ganti nama filenya dengan perintah ren spasi latihan 6, terus ganti txt dengan latihan 8.txt. Otomatis berganti. Sekarang kalau menghapus del, nama filenya apa? Latihan, misalnya latihan 8.txt. Nah, kalau cara menghapus semuanya, del spasi bintang titik bintang, enter. Nah, dia bertanya mau dihapus, ya, yakin, enter. Otomatis tidak ada lagi file di dalam folder drive, di dalam directory disket. Itu cara sekilas perintah-perintah pada MS-DOS. Sekarang kita misalnya mau menampilkan directory yang kita buat di dalam komputer, cukup ketik tree. Oke, nah inilah directory, batang atau rangkaian directory yang sudah kita buat di dalam komputer. Itu ada directory disket, flash disk, hard disk, memori. Di dalam flash disk ada simpan 1. Oke, nah tampilan dari DOS ini biasa hanya berupa teks. Nah, kita kalau jenuh bisa dengan mengganti warna, color spasi attribute angka dari warna, enter. Tuh, kalau 6 kuning, mau melihat warna apa saja, color tanda tanya. Itu ada macam-macam warna yang ditampilkan pada MS-DOS, misalnya color spasi A huruf, ya, itu warna hijau. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga dipahami dan selalulah mencoba, karena mencoba kita akan tahu kita bisa atau tidak.